Halo sahabat alam, perkenalkan nama saya Ahmad Marbawi. Saya mewakili dari kelompok tani hutan remaja Tanjung Burung yang berada di lokasi Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dulunya Desa Tanjung Burung itu banyak kawasan hutan mangrove di sepadan pantai. Ditambah secara wilayah desanya terdapat sungai besar yang bernama Sungai Cisadane. Ada perubahan kebijakan juga terkait pengelolaan kawasan hutan mangrove. Akhirnya terjadi penebangan hutan di dalam kawasan hutan mangrove di sepadan pantai. Dari perubahan fungsi lahan itu menjadi sebuah tambak-tambak di sekitar kawasan hutan mangrove yang berada di Desa Tanjung Burung dalam pemanfaatan kawasan hutan ke arah budidaya perikanan. Status kawasan perhutanan sosial di Desa Tanjung Burung itu ada kurang lebih sekitar 41 hektar, cuma secara data fisiknya ada 36,10. Status kawasan hutan mangrove di Desa Tanjung Burung ini ada dua. Yang pertama sepadan pantai, yang keduanya itu di dalam kawasan perhutanan sosial dengan statusnya itu hutan lindung. Kelompok tani hutan remaja Tanjung Burung mulai kegiatan di konservasi mangrove ini sejak tahun 2016 dengan nama Remaja Tabur Mangrove. Berjalan selama 3 tahun, kegiatannya fokus di Muara Cisadane, di hilirnya Sungai Cisadane. Nah, dengan berjalannya waktu, kami bertemu dengan salah satu kelompok lingkungan yang bernama kelompok Stasia Hijau. 2020 awal sampai sekarang kami terus menjalankan kegiatan edukasi mangrove, di mana kami sering sharing kepada para peserta yang datang ke tempat kami, baik itu dari pelajar, baik dari komunitas maupun dari instansi yang ingin mengetahui tentang mangrove, seperti itu. Kegiatan masyarakat Desa Tanjung Burung berada di dalam kawasan hutan ini yaitu dengan cara memanfaatkan kawasan hutan mangrove yang berada di Desa Tanjung Burung dengan cara yang pertama melakukan pembibitan dari buah-buah mangrove jenisnya bakau atau Rhizopora, Avicennia maupun Soneraceae atau Pidada, di mana bibit tersebut dijalani oleh masyarakat langsung dengan konsep bank bako atau mungkin pembibitan atau persemaian mangrove, di mana nanti hasilnya mereka akan menjual ke para peserta yang ingin melakukan penanaman di dalam kawasan hutan mangrove Desa Tanjung Burung. Pemanfaatan kawasan hutan dengan cara budidaya perikanan, jenisnya itu ada bandeng, terus juga ada kakap atau baramudi, dan ada juga udang. Karena di dalam kawasan ini kita teknik penanamannya ke arah silvofiseri. Tujuannya satu, secara pemanfaat perhutanan sosialnya pun dapat, yang kedua pembukaan lapangan pekerjaannya pun dapat, yang ketiga harapannya peningkatan perekonomian pun bisa berjalan dengan baik. Ada satu masyarakat yang berinisiatif untuk membuka usaha, yaitu membuka warung di dalam kawasan hutan. Kegiatan atau aktivitas selanjutnya di Desa Tanjung Burung bagi masyarakat yaitu pemanfaatan buah mangrove ke arah olahan. Sampai sekarang kami baru lebih ke arah penelitian sama pengembangan untuk olahan mangrove dengan memanfaatkan buah mangrove-nya, yaitu ke aktivitas atau kegiatan masyarakat Desa Tanjung Burung selama di dalam kawasan hutan mangrove. Harapan kami, baik itu saya pribadi ataupun anggota kelompok tani hutan remaja Tanjung Burung dan juga masyarakat Desa Tanjung Burung pada umumnya, kami berharap kawasan hutan mangrove yang berada di Desa Tanjung Burung dan statusnya hutan lindung bisa dipertahankan
dan bisa dibuatkan atau ditetapkan sebagai kawasan yang bisa dikelola oleh masyarakat, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena sekarang ini kawasan hutan mangrove di Desa Tanjung Burung itu cuma satu lokasi dan satu titik dengan luasan secara data 41 hektar, tapi secara fisiknya 36,10 hektar. Nah, dari situ kalau seandainya kawasan hutan mangrove ini bisa ditetapkan sebagai hutan kemasyarakatan dengan legalitas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami bisa berharap akan memajukan kawasan hutan ini secara lestari dan juga bisa memanfaatkan kawasan hutan ini untuk pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan perekonomian bagi masyarakat, dan juga edukasi kepada adik-adik kita atau anak cucu kita nanti ke depannya. Tujuannya tetap jaga, tetap lestarikan, tetap manfaatkan kawasan hutan dengan baik sesuai peraturan kementerian dan juga perundang-undangan.